Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang pembangunan wawasan lingkungan hidup. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wayan Sari. Halo, nama saya Charliandas Menurung. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Claudia Lodan. Perkenalkan, nama saya Septiana dengan NPM 21612011054. Saya dari kelas 3B Manajemen. Sebelum kita jauh membahas tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup, perlu kita ketahui tentang pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama mengelola lingkungan hidup. Suatu kegiatan proyek akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Di sini ada 4 komponen-komponen lingkungan yang dapat terkena dampak dari suatu kegiatan proyek. Di antara komponen-komponen lingkungan yang pertama yaitu biologi yang mencangkup flora fauna darat dan flora fauna perairan. Yang kedua ada geofisik yang mencakup iklim, fisiografi, dan hidrologi. Yang ketiga ada kimia yang mencangkup kualitas udara dan kualitas air. Yang keempat ada sosial budaya dan kemasyarakatan yang di dalamnya ada demografi, industri, dan sosial ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tidak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat, serta kemanfaatan dan pembangunan. Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara lain: 1. Menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, dan menggunakan pandangan jangka panjang. Saya ingin menjelaskan aspek hukum perlindungan lingkungan. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tataan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasa-jasa lainnya. Yang berikut AMDAL. AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut, yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan, pengelolaan proyek, pengelolaan keputusan, dan dokumen yang penting. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rona lingkungan.
Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini, yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan awal sebelum tersentuh oleh kegiatan untuk keperluan perencanaan, konstruksi atau pembangunan fisik, dan kegiatan operasi. Hal-hal yang termuat dalam rona lingkungan yaitu geofisik, kimia, dan sosial budaya dan ekonomi. Kemudian ada dampak proyek terhadap lingkungan Sostekbud. Berdasarkan atas perkiraan kegiatan yang akan terjadi selama masa operasional proyek dan berdasarkan atas kondisi lingkungan yang ada atau rona lingkungan, maka dapat diperkirakan dampak yang akan timbul, yaitu yang pertama dampak positif, dampak negatif, identifikasi dampak, perkiraan dampak, dan evaluasi dampak. Upaya kelola lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL merupakan uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang bersifat operasional. Pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan adalah pada dampak yang dapat ditimbul berupa penurunan kualitas udara, penurunan kebersihan lingkungan, dan terbukanya kesempatan kerja dan usaha. Yang pertama itu dampak sosial dan dampak ekonomi.